Selamat datang kembali di Air Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-464. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-464 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham PPRE, Weton, WG, Wika, Agro, dan Wood. Ya, beberapa teman yang minta di review konstruksi, teman-teman bisa lihat mungkin di part 462 kalau tidak salah itu sudah dibahas Adi, PTPP, dan Waskita. Dan tentunya hari ini mereka masih terus rally dan tentu sudah floating profit lumayan ya. Bagi yang mungkin nyangkut di WSKT yang baru cut loss, ternyata dia rebound seperti yang sudah saya bilang adalah sabar. Konstruksi sama properti sektoralnya sudah mulai naik lagi. Nanti di kuartal kedua, kuartal ketiga itu sektoral berubah lagi dan tentu kita harus tahu itu sektoral itu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu sektoral kemudian kita punya saham di sektor itu, mungkin memang wajar ya, sudah lama sekali kita pegang tidak naik-naik dan kemudian pada akhirnya kita frustrasi, kita cut loss, ternyata itu saatnya kok dia punya sektoral mulai naik. Kita kan pasti menyesal. Jadi tetap sebelum kita mau mengambil satu keputusan itu kita harus benar-benar pertimbangkan betul. Kalau dari awal kita niatnya harus cut loss, ya kenapa tidak di awal? Kenapa sudah berjalan selama itu baru kita mau cut loss? Padahal dengan durasi selama itu bisa jadi mereka sudah mulai akan rebound, sedangkan kita akhirnya nyerah. Nah, itulah yang selalu membuat kita tuh terasa trauma, terasa stres terus. Kenapa ya saham yang kita hold setahun ketika kita jual kok malah dia naik? Ya memang karena sudah setahun dia lamanya turun, ya waktunya naik. Seperti yang selalu saya bilang, tidak semua saham yang turun akan terus turun, dan tidak semua yang sudah naik tinggi akan terus naik. Mereka akan selalu berputar, bergantian. Dan kalau kita akhirnya menyerah, tentu ya kita akan kalah. Karena kesabaran adalah yang kunci utama. Jadi kalau memang niat dari awal I want to invest di perusahaan tersebut, ya semakin turun semakin senang. Kita buy terus selama fundamentalnya tidak berubah ya. Tetap kita yakin Resan tuh jelas fundamentalnya dari awal bagus, tapi karena mungkin apresiasi marketnya kurang, ya tidak masalah, kita buy terus. Tapi kalau awalnya niatnya trading, kemudian kita nyangkut mungkin baru 5%, 10%, kita udah malas cut loss karena terlalu besar, dia tambah terus turun, ya sudah biarkan saja. Kalau bagi saya pribadi biarkan saja. Kenapa waktu di minus 5-10% itu kamu tidak cut loss, kamu biarkan. Kemudian ketika sudah 50% kamu baru mau cut loss. Bagi saya itu sebuah kekeliruan gitu. Kalau mau cut loss di awal tadi. Kalau sudah terlanjur dalam, biarkan sudah. Toh kalau kamu cut loss itu uangnya hilang 50%, kamu biarkan pun itu sudah 50% juga floating loss. Tapi kalau floating, kamu masih ada harapan dia bisa naik, bisa turun lagi, bisa. Tapi istilahnya apa ya, sudah nanggung gitu, sudah terlanjur kamu kecebur air, setengah badanmu sudah kecebur, ya biarkan aja kecebur semua, basah semua sekalian, tidak masalah. Daripada sudah kecebur sedikit, tidak mau cut loss, sudah kecebur setengah, akhirnya kita ya sudahlah, keluar aja. Ya kamu bisa kedinginan, bisa sakit, ya kan? Itu adalah psikologis yang selalu menjadi momok menakutkan buat kita, bagi seorang trader yang tiba-tiba menarik jadi investor. Jadi tetap harus, teman-teman tuh harus disiplin dan harus kuat dengan reason to buy-nya. Nah, kita lanjut. Sebelum membahas 6 saham tersebut, maka kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup minus 0,02% di level 6922. Ini cukup menarik karena apa? Karena tadi pagi dia dibanting sampai di 6853, namun menjelang closing dia ditarik dan itu minusnya tipis sekali ya, cuman di level sekitar 6922 ya, high-nya hari ini 6922, dan mungkin kemarin dia di 6923 mungkin, cuman turun 1,4, tipis sekali. Dan yang menjadi menarik adalah di transaksi kali ini turun ya, dari yang biasanya 20-an triliun bahkan 30 triliun sekarang tinggal 14,3 triliun, walaupun ini termasuk besar juga. Kalau kita perhatikan dari net foreign, ini masih mencatatkan sell, tapi sell-nya tidak terlalu berarti, cuma 73 miliar. Sepertinya di hari Senin ada tanda-tanda akan rebound sepertinya ya, karena ditarik waktu sesi akhir. Kemudian kita masuk ke saham pertama, yaitu saham PPRE, di mana saham PP Presisi ini ditutup di level 177 atau naik 8,59%, ya, di mana teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini
dia berhasil breakout ya. Ini berhasil melewati resist terkuatnya, resist paling kuatnya RPK di 173, closing di 177. Artinya selama dia masih bertahan di atas 173, tentu PPRE masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan ke level-level berikutnya. Kalau teman-teman perhatikan, ketika dia breakout ini didukung oleh bandar panelnya berwarna hijau, ini bagus, kemudian bandar flow-nya sudah mulai kelihatan putih di atas, dan tentu ini masih ada peluang untuk dia bisa terus naik menuju ke 200 sebagai target selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli, tentu ada support di 173, support barunya. Kalau dia bisa bertahan di sana, kalau memang dia kuat bertahan di 173, tentu boleh teman-teman ambil, tentu boleh teman-teman koleksi. Tapi kalau dia turun di bawah itu, tentu prepare untuk SL. Mungkin di bawah 170 udah cut loss. Jadi perhatikan betul, selama dia masih bertahan di atas 173, PPRE ini masih sangat aman untuk di hold ya bagi yang sudah beli dari bawah. Kemudian kalau yang baru mau beli, tentu boleh-boleh saja 175 sampai dengan 176 boleh. Tapi di bawah 173 prepare cut loss. Target berikutnya kemana? Kawal dengan trailing stop sampai ke 200. Kalau kita perhatikan dari analitik broker summary, secara structure ini broker summary-nya menarik ya, secara strukturnya menarik, dan secara volume juga ini terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham Wijaya Karya Beton atau Beton, di mana saham ini tutup naik 4,59% di harga 228. Beton sebelumnya berhasil naik di atas level pentingnya di SPK super paling kuat di 212, kemudian sekarang dia sedang menuju ke RPK resisten paling kuat di 234. Nah, ini tentu teman-teman bisa perhatikan di sini juga ada level yang disebut dengan SSR2 atau semi support resistant, karena harganya saat ini berada di bawah, maka ini adalah semi support di 224 kurang lebih. Maka teman-teman bisa pakai strategi buy ya. Kalau boleh mau membeli silakan 224, 228 boleh dibeli, tapi ketika turun di bawah 224 cut loss. Target terdekat ya ke 234. Kalau 234 ini berhasil ditembus ya, target berikutnya mungkin di 250 sebagai di 250 di tengah sini ya. Ini sebagai target berikutnya. Jadi kalau teman-teman mau membeli ya ada dua opsi, bisa buy on breakout ketika melewati 234 bisa dibeli, atau kalau memang dia masih kuat di atas 224 silakan hajar saja, dibeli mungkin 224, 228, TP terdekat di 234 tektokan, atau mau target jauh swing ke 250. Cut loss di bawah 224. Kalau dari indikator sekarang bandar panelnya masih hijau, masih bagus. Kemudian di sini ada informasi atau indikator buy, ada tanda panah warna aqua di sini. Kemudian sudah mulai muncul tipis-tipis warna putih. Ya, semoga ini bisa menjadi rally bagus untuk saham Beton. Nanti juga kita akan lihatkan kenapa ada arah panah seperti ini ya. Kemudian next kita punya saham Wijaya Karya Bangunan Gedung ya, Wika Gedung, di mana saham ini kembali juga rally ya, dengan potensi target kenaikan adalah menuju ke RPK di 186, closing hari ini naik 4% di harga 182, dengan level semi support itu ada di 176, ini bisa teman-teman pakai. Dan kalau saran saya pribadi sih, karena jaraknya cuma 4 poin menuju ke resisten paling kuat, maka kalau mau membeli tentu buy on breakout ketika dia mampu melewati 186, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan yang baik. Target berikutnya ke 200, 210 dan ke 220. Kemudian kalau kita perhatikan bandar panel di sini berwarna hijau, bandar flow memang ini masih belum terlalu menarik ya. Walaupun sudah mulai muncul putih tapi kuningnya masih banyak sekali. Jadi tetap waspada, hati-hati, naik tapi ada yang mencoba untuk taking profit lah, kecil-kecil mereka taking profit. Tapi apakah masih bisa naik? Ya, bisa saja, tapi perhatikan lagi area pentingnya di mana kita harus bisa entry ya. Indikator boleh menunjukkan ini oke semua, tapi tentu kita harus tahu betul di mana kita harus entry, di mana kita harus ambil posisi, sehingga ketika dia ternyata tidak bergerak sesuai dengan yang kita harapkan, kita sudah tahu exit plan-nya seperti apa. Baik itu kalau kita cut loss, atau kalau ternyata bisa taking profit, kita sudah tahu di mana harus kita TP. Kalau dilihat dari broker summary, secara volume, secara structure, WG terlihat menarik. Selanjutnya induknya Wika ya, Wijaya Karya, di mana saham Wika ini naik 9,36% di harga 1.110, berhasil naik di atas
SPK ya 1005 ini harganya, dan closing di 1110. Tertinggi sempat di 1115 dengan next target adalah ke 1160. Nah, ini teman-teman indikator sudah menunjukkan bagus semua ya. Warna kuning sudah mulai menurun, putih keluarnya cukup kencang, panelnya sudah warna hijau, ada arah panah buy di sini, dan tentu ini target selanjutnya adalah bisa ke 1160, kalau bisa tembus ya ke 1300. Ada support terdekat di sini, support bantuan di 1070, bisa teman-teman pakai. Strategi untuk entry adalah bisa buy on breakout ketika dia naik dulu di atas 1160, atau mungkin boleh dibeli di level sekarang 1100 atau di 1110. Tapi ingat, ketika turun di bawah 1070 wajib cut loss dulu ya, wajib cut loss dulu. Kemudian nanti baru tunggu lagi di retrace mungkin di 1005 boleh kita ambil. Tapi kalau teman-teman mau menunggu breakout juga tidak masalah. Jadi ada dua opsi, buy on breakout ketika melewati 1160, atau teman-teman mau beli saja di harga saat ini, tapi ketika turun di bawah 1070 teman-teman boleh cut loss. Kalau kita perhatikan di sini secara broker summary, secara volume ini belum menarik, namun secara structure Wika masih terlihat menarik. Namun sebelum kita lanjutkan teman-teman, kalau yang mau akses chart seperti ini, teman-teman bisa hubungi saya ya, bisa kontak di Telegram saya, ada di deskripsi, untuk bisa dapat akses chart seperti ini. Dimana kita ada dua akses chart, nanti saya informasikan, beserta ada alertnya juga, nanti saya juga akan informasikan. Kemudian selanjutnya kita ada agro, di mana Bank Raya Indonesia TBK ditutup minus 1,55% di harga 1270. Di sini kita bisa perhatikan dia punya level support paling kuat ini di 1245, dan saat ini dekat sekali. Indikator panel masih warna kuning ya, memang bagus ya, ketika dari merah panjang dia sudah bisa ke kuning, ini bagus ya. Jadi ada harapan dia bisa ke hijau, atau bahkan dia ke putih dulu baru ke hijau. Yang penting dia jangan balik lagi ke merah, itu sudah bagus. Hanya yang menjadi belum menariknya adalah di bundle flow-nya. Di bundle flow memang warna pink sudah terlihat mulai menurun. Ini bagus, tapi di atasnya bukan warna putih, ini masih hijau, jadi masih belum terlihat menarik. Opsi untuk trading atau trading plan teman-teman bisa buy dengan range 1245, 1250, boleh dibeli dengan range tersebut. Di bawah 1245 prepare untuk cut loss, bisa dipakai minus 3 tick boleh, minus 3% boleh, itu disesuaikan sama preferensi masing-masing. Target kenaikan terdekat kita ada di area 1370, kemudian target berikutnya adalah di 1445. Jadi ini memang risk rewardnya sudah menarik, tapi jangan sampai dia turun di bawah 1245 ya. Jadi kalau teman-teman besok lihat, hari Senin lihat dia turun di bawah 1245 ya jangan beli. Tapi kalau kuat betul bertahan di 1245, maka ini menarik ya, ada potensi atau ada peluang agro ini bisa rebound. Dari sisi broker summary secara volume, secara structure, untuk agro masih belum terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Integra Indo Kabinet, di mana saham Wood ditutup naik 2,16% di harga 710. Di mana kalau teman-teman perhatikan, saham Wood ini memang sempat turun ya, sempat turun cukup jauh. Kemudian sekarang mencoba untuk bangkit ya, 2 kali coba bangkit, namun tidak bisa terus membentuk higher high, malah membentuk higher low di sini. Sekarang dia mau coba lagi, namun ketahan tepat di level sini ya, super bantuannya di SSR 1. Sorry, yang saat ini menjadi resisten di 710. Jadi dia closing tepat di 710. Nah, strategi entry-nya adalah kalau dia bisa naik minimal di atas 710, bisa lah beli 710, 715, 720, boleh dibeli. Cut loss di bawah 700, target terdekat ke 755, target jauh menuju 805. Sekali lagi, kalau dia bisa bertahan di atas 710, ini boleh dibeli. Kemudian kalau dia misalkan tidak bertahan di atas 710, ya lebih baik kita wait and see, skip dulu. Tapi kalau betul kuat bertahan di atas 710, ini menarik sekali untuk kita ambil Wood dengan target ke 755 dan berikutnya ke 805. Kemudian prepare cut loss di bawah 700. Dari indikator bandar panel sudah hijau, sudah mulai terlihat menarik. Kemudian warna kuning ini juga menarik sekali. Kenapa? Sebelum-sebelumnya warna merah menguasai ya bandar flow-nya. Kalau warna merah itu artinya mereka sedang distribusi kencang sekali. Kemudian warna kuning ini mengerem ya, sudah mulai berkurang, kuning sudah mulai menguasai lebih banyak kuning, ini kemudian merah lagi. Hari ini kuningnya sudah hampir menguasai penuh, dan kita tinggal harapkan satu candle putih seperti ini. Apalagi ada indikator seperti ini, anak panah, tentu ini terlihat menarik untuk Wood. Jadi betul-betul bisa diperhatikan, Wood masuk ke watchlist boleh.
Asalkan dia tidak turun di bawah 710, saham Wood ini terlihat menarik. Dari sisi broker summary secara volume, secara structure, untuk Wood terlihat menarik. Nah, ini sebelum kita tutup teman-teman, kita tampilkan ya. Mungkin teman-teman yang mau lihat, mau gabung, silakan ya. Ini kita mau mempermudah saja teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin mau ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk mendapatkan chart seperti tadi, itu kita tinggal ketik saja, gampang sekali. Tinggal kita ketik JCS. Mungkin kita bilang PTPP, coba. Ini kita tinggal request seperti ini. Tinggal dia sudah keluar, menampilkan chart yang kita mau. Dan tentu PTPP ini sudah kita bilang sejak dia muncul warna tanda panah ya. Kalau teman-teman nonton tuh ketika di 900-an itu sudah kita bilang di YouTube ya, di part 462 itu. Dan itu bandarnya bagus. Dan tentu terus rally terus bisa berhasil breakout 1090. Dan ini menarik sekali. Tentu warna putih ini masih kencang sekali. Dan ada muncul lagi informasi sini, dan tentu ini masih ada potensi untuk bisa terus lanjut naik. Dan ini teman-teman bisa dapatkan aksesnya mulai hanya dari 40.000 sebulan. Teman-teman bisa dapat ini, yang mana ini bisa memudahkan teman-teman mengambil suatu keputusan buy atau jual itu cepat. Kalau teman-teman masih tarik gambar manual kan memang itu bagus juga, tapi itu membutuhkan waktu ketika teman-teman mau eksekusi cepat gitu. Baik mau scalping, mau apapun itu, teman-teman butuh eksekusi cepat. Kecuali teman-teman sudah mempersiapkan di malam hari, kemudian teman-teman besok mau pakai trading plan-nya, itu bagus juga. Tapi kalau misalkan teman-teman yang live coba sambil gambar baru sambil beli, kan tentu akan makan waktu. Habis selesai gambar, teman-teman sudah ketinggalan, dia sudah bisa naik gitu. Jadi ini bisa membantu teman-teman. Tinggal ketik saja. Selain ini kan adalah chart utama di mana ada sistem support dan resistance dan ada bundle flow-nya. Kemudian juga kita akan menampilkan misalkan ada kayak kemarin itu ada divergen di BNBA ya. Ini teman-teman bisa melihat ada bullish or bearish divergen. Nah, kalau teman-teman perhatikan BNBA itu ada sedikit bullish divergen di sini ya, teman-teman bisa perhatikan. Ininya turun, tapi ininya mulai mencoba naik, walaupun belum terlalu kuat ya. Dan dia dekat-dekat support. Waktu itu dia masih di harga sekitar 2630 mungkin, dan sekarang sudah 2690. Artinya indikator ini bisa membantu teman-teman. Oh, ternyata ada saham yang ada bullish divergen. Jadi teman-teman tidak cari sendiri begitu ya. Nanti kita akan bantu buatkan alertnya. Kira-kira yang ada bullish atau bearish divergen nanti akan muncul sendiri. Nah, contoh alertnya seperti ini. Nah, alert ini memang baru kita coba kemarin dan baru coba kita generate ya. Dan tadi pagi baru kita coba, ternyata ini masih error sebenarnya. Ini kemudian masih error juga, ini bukan punya kita. Kemudian baru di jam 9.34 ini dia mulai bisa. Ini kita masih coba, mulai bisa. Dia minta buy MBSS dan CHEN. Dan di saat yang bersamaan di 9.34 dua saham ini masih sempat naik ya, walaupun closingnya turun. Tapi misalkan MBSS ini sempat naik ke level dia yang di 1180 ya, sedangkan dia info di 1120. Begitupun CHEN yang mungkin sempat ke 220 walaupun closingnya jelek. Kemudian dia informasi kembali, ini MBS CHEN. Kemudian ada Ikan dan Mark. Ikan dia bilang di harga 79, sedangkan closing Ikan itu ARA di 89. Artinya walaupun dia sudah naik 19%, tapi bandermologinya itu sudah masih bilang ini bagus. Artinya teman-teman boleh ambil, dapat 34% sekarang, berarti sekitar dapat 12-13%, bahkan 14% bisa dapat teman-teman dari Ikan ya, kalau kawal terus. Kemudian Mark juga sama. Waktu itu dimunculkan, di generate alertnya itu masih minus 0,43, sedangkan sekarang closing di 1200-an. Ada sinyal SMBR sell, ada Temas buy. Temas itu kita generate di jam 10.44, yaitu di harga 1975, sedangkan sempat naik tinggi di 2080. Artinya walaupun dia sudah naik 10%,
Tapi kalau indikator sudah bilang badrambologinya bagus, ya ada kemungkinan atau ada chance dia masih terus naik, dan ya Temas masih terus naik gitu. Kemudian PTPP itu dia sinyalnya di 1055, sedangkan kita tahu tadi closingnya bahkan sampai di 1100 ya. Sorry, di 1090 tertingginya. Jadi kita masih dapat beberapa persen ini, sekitar ya 3% lebih lah. Kemudian ada ILS ya di 290. Sedangkan closingnya ARA di 324 atau naik 24%, masih dapat sekitar 13%. Kemudian ini bonus buat teman-teman, ada Wika. Wika juga sama. Informasinya di 1075, sedangkan teman-teman tahu sendiri tadi Wika kalau kita ulas, Wika itu ada di 1110, artinya dia sudah naik juga, dapat sekitar 3%. Ada MTEL. Nah, MTEL ini closingnya di 800, ada turun sedikit, mungkin bisa dipakai buat hari Senin nanti. Kemudian ada Beton, closingnya di 28, naik tipis. Kemudian ada Avian, ya mungkin closingnya di 730, masih turun tipis. Nah, ini mungkin bisa menjadi kalau teman-teman mau watchlist ya silakan, ada Avian dan ada MTEL yang masih belum naik banyak di hari Senin nanti. Silakan cek chart, teman-teman bisa mulai atur strategi. Nah, dengan adanya alert seperti ini memudahkan teman-teman, ketika dia muncul alertnya silakan cek chartnya langsung keluar oke, bisa dibeli. Inilah salah satu cara untuk mempercepat teman-teman dalam mengambil keputusan. Dari sekian ratus saham, teman-teman tidak perlu cek satu-satu, tapi dia udah kasih screening. Ini saham yang bisa teman-teman pertimbangkan dan teman-teman bisa beli. Dan sekali lagi ini bukan bukan rekomendasi, tapi ini hanya seperti screener. Dia menyaring keluar saringannya, teman-teman cek sama chart. Kalau yakin beli, kalau tidak di skip, tidak masalah. Jadi bukan berarti apa yang keluar di sini bisa pasti naik terus, tidak. Saya juga tidak bisa mengklaim bahwa ini pasti naik 100%, tidak. Karena tidak ada yang bisa 100% naik terus gitu ya. Karena balik lagi contoh kayak tadi Chen MBSS itu naik dulu, memang sempat naik, tapi kalau kita tidak cut loss, kalau kita tidak TP ya rugi juga. Jadi ini kembali lagi kepada kita sendiri. Ini contoh ada yang request PSKT ya dia langsung keluar gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau akses ini cuma 40.000 per bulan. Tapi kalau mau akses full fitur dari kami Joranvest itu bisa ke websitenya www.joranvest.com. Teman-teman dapatkan semua fitur itu, tapi teman-teman juga bisa dapatkan chart ini juga secara gratis. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana. Mungkin sekian dulu review saham part yang ke-464 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.